Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sedulur semua. Semoga diberi kesehatan, kelancaran rezeki, serta dijauhkan dari segala kesialan hidup, terutama weton pon. Dan kali ini Ki Malik akan mengupas tuntas tentang perjalanan rezeki besar sepanjang tahun untuk weton pon. Rezeki weton pon sepanjang tahun, yang dimana ada naik turun membawa kejutan besar di waktu-waktu tertentu. Semoga pembahasan panjang ini menjadi pegangan atau motivasi sekaligus penyemangat bagi Anda yang lahir di hari weton pon. Weton pon dalam tradisi Jawa dikenal sebagai weton yang membawa keunikan energi rezeki. Orang pon tidak selalu mendapatkan kelancaran rezeki dari waktu ke waktu. Namun ketika masa keberuntungannya datang, rezeki bisa membesar secara tiba-tiba. Seperti pintu yang terbuka lebar-lebar. Orang pon biasanya tidak mengalami kondisi rata-rata. Mereka berada di dua sisi ekstrim, seret banget atau lancar banget, tidak sedang-sedang. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya analisa tahunan sangat penting. Tidak ada sejarahnya weton pon itu sedang-sedang, tidak ada. Kalau miskin banget, kalau kaya banget. Dan itu terjadi sepanjang waktu ke waktu. Sepanjang tahun orang pun dipengaruhi oleh karakter unsur tanah yang dominan, sehingga rezekinya lebih kuat ketika bertemu bulan-bulan dengan energi bumi yang stabil. Namun ada juga masa ketika unsur angin dan api mengganggu, membuat orang pun menjadi mudah ragu, tergesa-gesa, bahkan salah langkah dalam mengambil keputusan. Di bawah ini adalah gambaran aliran rezeki pon dari awal hingga akhir tahun, sekaligus ciri-ciri energi yang ikut mempengaruhi perjalanan hidupnya. Pada awal tahun, biasanya orang pon memulai dengan sedikit beban atau keraguan. Energinya masih seperti mencari arah atau meraba-raba, masih menimbang-nimbang dan belum maksimal dalam menjalankan ide atau rencana. Jika Anda adalah seorang yang lahir pada weton pon, pasti pernah merasakan bahwa di bulan-bulan awal pikirannya selalu penuh, sehingga langkah dalam usaha atau pekerjaan berjalan agak lambat. Namun bukan karena malas, tetapi karena intuisi pon sedang menyaring banyak hal sekaligus. Ini menjadi masa adaptasi, masa penyelarasan, masa keseimbangan, tetapi juga menjadi masa di mana rezeki masih relatif kecil dan stabil. Memasuki bulan kedua hingga ketiga, barulah energi pon mulai naik. Di periode ini Anda mungkin mendapati bahwa ide-ide yang sebelumnya mandek tiba-tiba terasa jelas. Lalu naik ke pertengahan tahun, inilah bagian yang paling menarik. Pada masa ini rezeki pon bergerak dengan cara yang tidak bisa ditebak. Kadang sangat lancar, kadang tiba-tiba menghambat. Orang pon seolah diuji pada stabilitas mentalnya. Banyak yang mengalami rasa gelisah, bimbang, ragu, atau tiba-tiba membuat keputusan spontan yang mempengaruhi pada kondisi keuangan. Meski begitu, justru di masa penuh ketidakpastian ini, puncak rezeki pon sering terjadi. Puncaknya biasanya berada pada bulan-bulan di mana unsur energi bumi dan air sedang tinggi. Pada masa itulah, orang-orang yang lahir pada pon merasakan kelancaran luar biasa. Uang datang tidak diduga-duga, hutang lama tiba-tiba lunas, atau ada peluang pekerjaan yang mendapatkan hasil besar dan keuntungan yang sangat luar biasa dalam waktu singkat. Tidak sedikit orang pun mengalami berbagai keajaiban kecil. Pada titik ini rezeki seperti diguyur deras, dan jika dimanfaatkan dengan baik dan bijak, bisa menjadi modal untuk bertahan pada bulan-bulan berikutnya. Namun setelah periode puncak ini akan ada masa penurunan drastis. Orang pon biasanya memasuki fase ini
tanpa tanda, energinya tiba-tiba menurun, pikirannya menjadi sensitif, dan rezeki terasa berjalan lambat. Pada masa ini banyak orang pun cenderung emosi, sensitif, dan mudah tersinggung. Ini dipengaruhi keputusan keuangan secara tidak langsung. Karena itu sangat penting untuk menjaga kestabilan hati ketika ada penurunan. Jadi ketika rezeki lancar, sebaiknya perlakukan dengan baik, misalnya menyimpan atau irit atau berbelanja hal-hal yang penting yang sekiranya menjauhkan dari keborosan, karena untuk menjaga kehidupan kedepannya supaya lebih nyaman, lebih enak, dan tidak kekurangan. Meskipun begitu, masa penurunan ini sebenarnya bukan suatu hal buruk. Ini adalah masa pembersihan, masa penyegaran ulang dari energi rezeki pon. Masa ini seperti periode penyeimbang kembali. Anda mungkin kehilangan beberapa peluang, tetapi di balik itu ada pembersihan energi yang agar peluangnya lebih besar bisa masuk di kemudian hari. Orang pun sangat rentan dipengaruhi energi sekitar, sehingga masa penurunan hanyalah bagian alam. Menjelang akhir tahun, rezeki orang pon kembali menguat. Bukan sekuat puncak, namun cukup stabil dan konsisten. Energi pon mulai kembali jernih, keputusan diambil lebih tepat, naluri bisnis lebih kuat, dan komunikasi dengan orang-orang berjalan dengan lancar. Pada periode ini sangat disarankan untuk menyelesaikan hutang, menata ulang rencana keuangan, serta mulai menabung, karena energi pon di akhir tahun lebih mengarah pada pengumpulan, bukan pengeluaran besar. Jika dilihat secara keseluruhan, satu tahun rezeki pon memiliki pola pelan, naik, tidak stabil, puncak, turun, stabil kembali. Artinya di awal tahun itu pelan-pelan, naik lagi, tidak stabil, goyah, bisa naik turun ya, dan puncak. Kemudian turun lagi dan stabil kembali. Pola ini dapat dijadikan pedoman dalam membaca hidup Anda ke depan. Orang pon bukan tipe yang harus bekerja keras tanpa arah. Mereka harus bekerja dengan ritme alam. Ketika energi sedang naik, maka fokuslah pada pengembangan usaha, mengambil peluang besar, dan memaksimalkan setiap rezeki yang datang. Ketika energi turun, fokuslah pada penyimpanan, analisa, dan penguatan mental supaya berkelanjutan. Jadi ketika rezeki mulai naik, orang-orang pon ini harus pintar-pintar menjalankan uang dengan cara membuka usaha, menabung, dan lain sebagainya. Karena untuk menjaga ketika waktu-waktu energinya turun, rezekinya turun, disitulah nanti kalau tidak ada keseimbangan, tidak ada simpanan, tabungan, maka ketika turun biasanya mudah tersinggung, marah, dan bisa bertengkar kalau ada suami istri. Makanya disarankan rajin-rajinlah menabung ketika rezekinya lancar seperti di awal tahun. Titik paling rendah adalah menjaga emosi, karena selama rezeki pon dipengaruhi mental dan kestabilan batin, maka ketenangan adalah kunci utama. Orang pon yang berhasil mengendalikan emosinya biasanya memiliki rezeki yang lebih jauh stabil dibandingkan yang suka marah-marah. Jadi tidak usah marah-marah, perbanyak sabar. Itulah kunci utama untuk weton pon. Bukan karena kerja keras. Meskipun orang yang lahir di weton pon kerja keras, tapi suka marah-marah, itu hasilnya biasa-biasa saja. Dan itulah gambaran sepanjang mengenai rezeki weton pon sepanjang tahun. Semoga pembahasan ini menjadi panduan bagi Anda dalam menjalani hidup, mengambil keputusan, dan menjaga keseimbangan energi. Semoga rezeki Anda selalu dilancarkan dan dipermudah oleh Gusti Allah yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa dibagikan video ini, pembahasan ini, karena apa yang dibagikan, pengetahuan atau ilmu, bisa menjadi
pembuka tirai atau penghalang rezeki yang selama ini tertutup, dan semoga menjadi sedekah. Amin amin ya rabbal alamin.